Halo Concrete People, selamat datang di Concrete Talks episode 5. Tidak terasa ya Concrete People, Concrete Talks saat ini sudah memasuki episode kelima. Jika di episode-episode sebelumnya kita membahas tentang suplai produk WSBP di proyek-proyek infrastruktur Indonesia, pada episode kali ini agak berbeda nih karena Concrete Talks akan mengangkat topik inovasi konstruksi peduli lingkungan bersama untuk masa depan. Nah, tentunya untuk membahas topik yang sangat menarik dan pastinya berbeda ini, Concrete Talks telah mengundang narasumber-narasumber yang ahli pada bidangnya masing-masing. Nah, di sini sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Prasetyo Andi Nugroho selaku Kepala Proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi paket 3B dari PT Waskita Karya Persero Tbk. Selamat datang Bapak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Bapak Muhammad Enuh selaku Ahli Muda Departemen QSHE Engineering dan Inovasi Divisi Ready Mix dan Quarry dari PT Waskita Beton Precast Tbk. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah Bapak Bonu Sahuda selaku Analytical dan Environmental Chemist yang bergabung secara online. Oke, Bapak selamat datang Bapak Huda. Ya, halo. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Nah, Concrete People, Concrete Talks kali ini akan dipandu oleh saya Mutiara Dini dan bersama dengan narasumber luar biasa kita pada hari ini, kita akan membahas tentang salah satu inovasi ramah lingkungan yang diaplikasikan pada produk beton precast maupun beton ready mix WSBP yaitu fly ash. Fly ash atau abu terbang adalah limbah hasil pembakaran batu bara pada tungku pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk halus, bundar, dan bersifat pozolanik. Penggunaan fly ash yang dapat mereduksi penggunaan semen pada beton ini memiliki banyak keunggulan, antara lain memiliki kemampuan flowability dan workability yang lebih baik, membuat beton menjadi impermeable, lebih tahan abrasi, memperkecil susut pada beton, meningkatkan kuat tekan beton, dan keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, inovasi fly ash di WSBP sendiri juga telah diimplementasikan pada produk beton ready mix yang disuplai ke proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 3B ini. Oh iya, nanti kita juga akan menyaksikan secara langsung laporan dari rekan saya, Lusman Hisham, yang sedang bersiap-siap saat ini untuk mewawancarai Bapak Rizal Juniariski selaku Kepala Seksi QSHE dari Precast Plan WSBP Karawang. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita sapa terlebih dahulu rekan saya di sana. Halo Mas Hisham, silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Halo Concrete People, saat ini saya sedang berada di lapangan untuk melihat langsung material fly ash dan bagaimana WSBP bisa memaksimalkan serta memanfaatkan salah satu limbah ini menjadi material beton berkualitas. Ini akan seru banget sih Concrete People. So, tetap stay tune. Saya kembalikan ke Mbak Mutiara, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Mas Hisham, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi kepada Mas Hisham untuk melihat bersama-sama spesifikasi, tata cara penyimpanan fly ash, hingga proses produksinya menggunakan fly ash itu sendiri. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan para narasumber, saya ingin menginformasikan kepada seluruh Concrete People bahwa di akhir podcast ini kami akan membagikan hadiah untuk Concrete People yang bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan nanti. Nah, maka dari itu Concrete People, jangan lupa menonton dari awal sampai akhir ya, dan jangan lupa untuk dicatat juga, jadi kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti. Oke Concrete People, sekarang langsung saja kita mulai berbincang-bincang bersama narasumber yang luar biasa dan sudah hadir bersama saya di sini. Mungkin kita kenalan dulu ya Bapak-Bapak ya, mulai dari Pak Andi terlebih dahulu. Bapak mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada Concrete People di sini. Baik, terima kasih Mbak Mutia ya. Concrete People, izin saya Prasetyo Andi Nugroho. Saya selaku Kepala Proyek di proyek Bocimi 3B di PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana dari pelaksanaan proyek ini. Dan saat ini kita berada di lokasi site salah satu di jembatan di Bocimi 3B. Oke Bapak, terima kasih Bapak Andi. Selanjutnya kita ke Bapak Muhammad Enuh. Bapak Enuh dipersilakan. Terima kasih Mbak Mutia. Concrete People,
Saya Muhammad Nuh dari Divisi Akademik dan Kuari sebagai staf ahli muda. Makasih. Oke, terima kasih. Dan tidak lupa juga yang sudah hadir secara online, Bapak Bonus Sahuda, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Bapak. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Bonusa Huda. Saya merupakan peneliti di bidang kimia analitik dan kimia lingkungan gitu. Nah, latar belakang pendidikan saya di bidang kimia juga dengan fokus penelitian saya itu adalah di bidang analisis dan pencemaran lingkungan, pemantauan bahan berbahaya seperti logam berat dan polutan organik begitu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Huda. Berarti Bapak itu berkaitannya dengan penelitian di laboratorium dan juga chemical, begitu ya Pak ya? Oke Pak. Nah, sedikit bertanya nih Pak, boleh diceritakan nggak ya Pak, sudah berapa lama sih Bapak menjadi peneliti dan kira-kira cakupan penelitian yang sudah pernah Bapak lakukan itu seperti apa saja sih Pak? Baik. Jadi kalau dibilang sejauh mana dan selama apa saya berkutat di bidang kimia analitik dan lingkungan, saya sudah lebih dari 5 tahun, dimulai dari penelitian saya selama dulu S3 atau selama disertasi, dan sampai sekarang saya juga aktif dalam kegiatan untuk riset terkait itu remediasi, yang tadi juga pemantauan lingkungan, dan aktif juga dalam melakukan penyusunan laporan ilmiah, publikasi jurnal internasional, serta konsultasi dan pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3 juga, pemantauan lingkungan juga, dan interpretasi data laboratorium. Berarti sudah terbiasa ya Bapak dengan penelitian terkait limbah pabrik maupun limbah industri, seperti itu ya Bapak ya? Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Huda atas penjelasannya. Selanjutnya nih Bapak, saya mau beralih ke Pak Andi terlebih dahulu. Oke, nah Pak, mungkin boleh tolong dijelaskan gambaran umum dari proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 3 ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Mutia. Jadi mungkin sedikit saya bisa sampaikan tentang proyek Bocimi 3B ini. Jadi proyek Bocimi 3B ini adalah bagian dari proyek Jalan Tol Bocimi Seksi 3 yang mana melanjutkan dari proyek atau Jalan Tol Bocimi Seksi 1 dan 2 yang alhamdulillah sudah beroperasi sampai dengan kemarin tahun 2024. Dan saat ini kita fokus untuk melaksanakan konstruksi Bocimi Seksi 3. Nah, proyek Bocimi Seksi 3 ini membentang dari kilometer 27 sampai dengan nanti di kilometer 40 atau nanti ada exit tol di Sukabumi Barat, kurang lebih sekitar 9,5 kilo. Nah, 9,5 kilo itu dibagi menjadi 2 zona. Zona A itu kurang lebih 5 kilo dan kurang lebih sisanya 9 kilo ada di zona B di tempat kita sekarang berada. Untuk Bocimi ini sama seperti Bocimi sebelumnya, jadi konturnya memang kita ada di perbukitan. Jadi secara umumnya gambarannya pekerjaannya adalah pekerjaan perkelasan jalan dan juga ada kurang lebih 16 jembatan utama, salah satunya di tempat kita berada ini. Dan ada bangunan-bangunan crossing, terutama untuk warga dan untuk air karena di sini banyak sungai dan juga banyak irigasi yang harus kita pertahankan, dan juga lalu lintas dari warga setempat yang masih kita harus akomodir ya. Dan untuk pekerjaan tanah banyak timbunan tanah merah dan juga ada beberapa pekerjaan replacement. Dan untuk proyek ini dimiliki oleh PT Trans Jabar Tol selaku pemilik proyeknya dan pengawas dari Jaya CM, dan kami selaku kontraktor pelaksana dari PT Wasta Karya Divisi Operasi 2 Departemen Infra 2. Mungkin itu kurang lebih, dan untuk proyek ini akan kita lakukan atau kita selesaikan awal dari mulainya di tahun 2023 di bulan November, dan diharapkan bisa selesai nanti di pertengahan tahun 2026. Oke, berarti di akhir tahun 2026 ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira nih Pak, dari progres pembangunannya
Itu udah seperti apa sih Pak sejauh ini? Baik, progres pembangunan saat ini sangat beragam. Jadi ada pekerjaan main road yang saat ini kita lakukan penimbunan maupun galian dengan berbagai kebutuhan alat berat, dan juga tidak lupa pekerjaan struktur jembatan yang juga harus kita kejar. Dan saat ini semua sumber daya di jembatan-jembatan sudah kita penuhi, baik dari pekerjaan bore pile, pekerjaan struktur ke atasnya dari pile cap, kolom sampai nanti pier head, dan juga tentunya tidak lupa dari supply dari beton ready mix-nya yang tadi juga menggunakan fly ash ya untuk bangunan-bangunan jembatan utama. Oke, baik Bapak. Berarti kalau untuk target terakhirnya tadi di 2026, betul ya Pak ya? 2026, Nah ya, itu Mbak. langsung bisa beroperasi Pak atau seperti apa tuh Pak? Ya, nanti setelah selesai semua pekerjaan secara fisik, tentunya akan ada tahapan uji layak fungsi ya, yang nanti dilakukan oleh Kementerian PU, sehingga nanti tol ini akan dinyatakan layak untuk dioperasikan. Oke, baik. Berarti ya kurang lebih di 2026 Betul. masyarakat juga sudah bisa mulai menggunakan ya Pak ya, Bisa tol menikmati, yang seksi bagian 3B, paket 3B ini ya, ya Pak ya? seksi Pocimi, seksi 3 Oke, ya. siap ya Pak. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pak Huda, kemudian dari Pak Andi tersendiri. Nah, kita bergeser sedikit nih ke insan WSBP, yaitu Bapak Nuh, ya Bapak yang selaku pengembang dari penggunaan fly ash di WSBP itu sendiri ya Pak ya. Nah Pak Nuh, bagaimana sih awal mula inovasi fly ash ini digunakan di berbagai produk WSBP? Boleh diceritakan sedikit Bapak? Terima kasih Mbak. Sebenarnya di WSBP kita sudah cukup lama ya mengembangkan fly ash sebagai bahan baku beton. Kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu kita sudah mulai riset, kita sudah mulai melakukan penelitian di lab kita yang ada di Karawang. Terus mengapa fly ash kita pilih sebagai salah satu inovasi yang kita kembangkan? Karena ditinjau dari kegunaannya, fly ash itu banyak sekali. Bisa kita tinjau dari aspek teknis, aspek finansial, dan aspek lingkungan. Untuk proyek Bocimi sendiri yang berkenaan dengan aspek teknis, karena di salah satu struktur di proyek Bocimi ini mengharuskan temperatur akhir beton itu harus di bawah 70 derajat. Sehingga fly ash lah yang kita pilih, karena fly ash mempunyai kegunaan itu. Fly ash mempunyai kegunaan untuk mereduce atau menurunkan suhu beton akhir. Sehingga fly ash kita pilih itu dengan dosis yang tidak main-main menurut saya ya. Karena sepanjang saya berkarir di konkrit, di beton itu, saya paling tinggi itu 35%. Tapi berdasarkan riset yang terus berkembang, kita pernah trial sampai 50%. Dan hasilnya sudah cukup bagus, itu yang kita sodorkan ke proyek. Tapi terakhir ada persetujuan dari tenaga ahli, itu ditentukanlah 40% yang digunakan di sini. Terus kita lakukan trial dengan pihak proyek, diawasi oleh konsultan, pengawas, dan owner. Nah, hasilnya cukup memuaskan sehingga dipilihlah fly ash dengan konten 40% digunakan untuk proyek di sini. Oke, baik. Jadi memang dari perkembangan penelitian itu sendiri ya Pak ya. Jadi lama-lama lebih bisa dipakai lagi untuk pembangunan-pembangunan seperti itu ya Pak ya. Jadi ditinjau dari segi manfaatnya, fly ash itu memang bisa diaplikasikan untuk semua lingkungan ya. Oke. Jadi lingkungan-lingkungan yang agresif, sebenarnya untuk beton-beton yang di bawah tanah atau bersentuhan langsung dengan tanah itu lebih memungkinkan untuk pakai fly ash. Gitu Pak. Oke. Karena dia salah satu fungsinya adalah menahan korosi ya. Nah, sulfat attack bisa ditahan oleh fly ash. Oke. Gitu Oke, baik. fungsinya. Terima kasih Bapak Nuh atas penjelasannya. Nah, tadi cukup detail ya Pak Nuh untuk menjelaskan terkait fly ash itu sendiri. Nah, mungkin kita kembali lagi ke Pak Huda nih. Nah, boleh dijelaskan kembali mungkin oleh Pak Huda sebenarnya fly ash ini tuh apa sih jika dilihat secara makro dan dampaknya bagi lingkungan itu seperti apa? Silakan Pak Huda. Oke, jadi kalau penjelasan fly ash secara makro, jadi fly ash itu merupakan residu ya, residu partikel halus hasil pembakaran batu bara. Ini biasanya hasil pembakaran batu bara ya, pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dan biasanya karena memang fly ash, jadi fly ash ini termasuk kategori abu yang mudah terbang, makanya disebutnya abu layang seperti itu ya biasanya.
Nah, partikel ini terbawa oleh gas buang atau flue gas dan ditangkap oleh alat seperti misal di suatu PLTU itu ada elektrostatik precipitator sebelum dilepas ke atmosfer. Jadi harapannya dengan adanya fly ash yang tertangkap ini maka tidak akan tersebar ke lingkungan lebih jauh begitu. Nah, kalau secara fisik sebenarnya fly ash itu berbentuk bubuk keabuan, mungkin sampai kehitaman tergantung dari batu bara yang digunakan, dan secara kimiawi mengandung senyawa silika, alumina, besi oksida, dan juga sebenarnya ada beberapa logam berat seperti arsenik, merkuri, kadmium, kromium, dan timbal juga yang ada di dalam fly ash atau abu layang ini. Jadi memang secara makro dari ketika kita melihat adanya polutan seperti logam berat ini, kita harus lebih aware begitu ya terkait penggunaan fly ash ini nantinya. Berarti lebih berhati-hati lagi ya Pak dalam penggunaan fly ash itu sendiri. Oke. Wah, luar biasa sekali penjelasannya ya. Concrete People, kita sudah mendengarkan penjelasan dari para narasumber dan juga ahli. Nah, sekarang kita beralih yuk ke rekan saya yang sudah bersama dengan Bapak Rizal Junior Rizky selaku Kepala Seksi QSHE di Prekes Plan WSBP Karawang. Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Saat ini saya sudah bersama langsung dengan narasumber kita yaitu Bapak Rizal Junior Rizky selaku Kepala Seksi QSHE Prekes Plan WSBP Karawang. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun siang-siang gini kita harus tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Oke, jadi kedatangan saya di sini untuk mencari tahu Pak sebenarnya apa sih itu fly ash dan mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Baik, fly ash ini merupakan material sisa-sisa pembakaran dari batu bara yang dihasilkan dari PLTU sebagai sementitious atau pengganti semen pada campuran beton itu sendiri. Oke, baik. Berarti fly ash ini memang adalah limbah ya Pak? Betul, limbah yang dihasilkan dari batu bara. Kalau boleh tahu, fly ash ini sebagai pengganti apa ya Pak kalau di produksi beton? Nah, fly ash ini sebagai pengganti semen itu. Jadi sebagai mereduce ataupun mengurangi semennya gitu. Baik. Kemudian untuk spesifikasi Pak, saya mau tahu nih kalau dari fly ash itu sendiri punya spek-spek khusus tersendiri atau bagaimana Pak? Kan kalau ready mix itu kan kayak punya spek-speknya juga ya Pak? Nah kalau fly ash itu gimana Pak? Baik, untuk kebutuhan yang kita gunakan, fly ash itu memiliki kelas yang kita gunakan kelas F yang sudah memenuhi standar ASTM C618. Berarti memang ada speknya ya Pak ya sendiri. Oke, kemudian untuk distribusi ke pabrik Pak, kan seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan ya, kalau fly ash ini adalah limbah ya Pak. Nah, bagaimana bisa limbah itu didatangkan ke pabrik gitu Pak? Baik, sebagai ini kita mempunyai program standar industri hijau ya, karena itu limbah ini sebenarnya bukan non limbah ya. Jadi fly ash ini bisa dimanfaatkan sebagai campuran beton. Oh. Kemudian kalau untuk distribusinya nih Pak, maksud saya dari limbah PLTU tadi dibawa ke sini tuh menggunakan apa gitu Pak? Baik, nah untuk distribusi sendiri pengiriman itu kita menggunakan truk silo yang sudah tertutup dengan rapat, jadi tidak ada pencemaran udara dari luar. Baik Pak, kemudian untuk proses produksi nih Pak, kalau Bapak tadi sudah menjelaskan tentang fly ash itu sendiri, proses produksi itu seperti apa Pak, langkah-langkahnya? Baik, untuk proses produksi ini kita menggunakan fly ash ini bersekitar 10-30% sebagai cementitious-nya dari campuran beton. Lalu kita melakukan proses mixing di beton, lalu kita menuangkan ke produk itu sendiri. Berarti kurang lebih sebenarnya sama ya Pak, kayak produksi-produksi precast lainnya gitu ya Pak. Cuma yang membedakan bahan bakunya kita menggunakan fly ash gitu Pak. Ya betul, jadi fly ash ini sebagai bahan tambahnya saja, jadi bisa mengurangi beberapa persen dari semennya. Baik Pak. Kemudian secara kualitas dan juga mutu produk Pak, bagaimana WSBP bisa menjaga bahan baku fly ash ini tetap terjaga kualitasnya? Baik, untuk menjaga kualitas fly ash itu sendiri, untuk WSBP ini kita mempunyai schedule ya, dalam artian pengujian rutin setiap periodiknya untuk pengujian eksternal, jadi untuk mengetahui kandungan pada fly ash itu sendiri gitu. Oh, berarti cukup rutin ya Pak kalau untuk dipastikan mutunya gitu ya Pak?
Betul, kita rutin untuk melakukan pengujian di 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Baik, kemudian ada nggak sih Pak bentuk kepedulian lingkungan lainnya yang WSBP lakukan selama ini? Oh, tentu Pak. Jadi, setiap 10 produk Spoonpel yang terkirim, WSBP beserta proyek lainnya berkontribusi dalam menanam 1 pohon terbesi. Berarti semakin banyak produk terkirim, juga semakin banyak penanamannya ya Pak? Betul Pak, jadi setiap kami melakukan pengiriman yang paling banyak, kita akan melakukan penanaman pohon terbesi. Keren juga WSBP ya. Terima kasih banyak ya Pak Rizal sudah menemani saya untuk bisa menjelaskan mengenai material fly ash ini. Oke Conquer People, terima kasih juga telah mengikuti saya dan Pak Rizal. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Mutiara. Oke, terima kasih Mas Hisham atas penjelasannya. Itu tadilah penjelasan luar biasa dari Mas Hisham dan juga Pak Rizal terkait fly ash pada produk beton precast maupun beton ready mix yang diproduksi di precast plant WSBP maupun batching plant WSBP. Nah, sekarang kalian semua udah tahu kan bagaimana memastikan mutu terbaik produk beton precast dan beton ready mix WSBP yang diproduksi menggunakan bahan tambahan fly ash. Sekarang kita kembali lagi nih ngobrol bersama bapak-bapak yang sudah ada di sini bersama saya. Oke, saya kembali ke Pak Andi lagi, Pak. Untuk PT Waskita Karya Persero Tbk ini selaku kontraktor pelaksana pasti ada pertimbangan sebelum memutuskan untuk menggunakan produk ready mix yang menggunakan tambahan fly ash ini ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira boleh diceritakan nggak Pak? Apa saja sih hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan tersebut? Ya, jadi memang latar belakang kita menggunakan fly ash, yang pertama adalah secara teknis kita ini mempunyai lingkup pekerjaan banyak jembatan ya, jembatan-jembatan utama yang mana mempunyai ketebalan desain itu kurang lebih dari 1 meter ya, dari 1 meter, sehingga ketebalan beton 1 meter itu berpotensi terjadi hidrasi yang tinggi, sehingga dari expert yang kita hire, yang tenaga ahli yang kita hire itu memberikan opsi untuk penggunaan fly ash tadi dengan berbagai percobaan ya, sehingga didapatkan kapasitas atau kandungan di 40% tadi yang disampaikan oleh Pak Nuh tadi ya. Karena juga fly ash tadi satu sisi selain untuk mengurangi hidrasi yang cepat atau berlebihan sehingga akan berpotensi terjadi retak-retak pada beton, itu yang perlu kita jaga ya, agar tidak terjadi perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Itu juga fly ash sebenarnya juga mempunyai kapasitas tadi disampaikan oleh Pak Nuh, juga secara ekonomis dia juga sedikit mengurangi dari komposisi dari semen, sehingga tadi sampaikan ada ramah lingkungan juga. Jadi fly ash kan limbah yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa reuse atau recycle ya. Jadi kita dengan percobaan atau dengan penelitian tadi kita bisa pakai fly ash sebagai pengganti sebagian dari semen dalam kandungan beton tanpa mengurangi fungsi dan kekuatan dari beton tersebut. Tadi sampaikan benar tadi Pak Nuh tadi bahwa fly ash itu dia mempunyai sifatnya pozolanik tadi yang disampaikan Mbak Mutia juga kan. Pozolanik itu dia mempunyai senyawa kalsium hidroksida yang ketika bertemu dengan semen dan alkali itu dia akan mempunyai senyawa yang dapat menghindarkan atau mengurangi dampak terhadap terjadinya bersentuhan dengan sulfat. Itu yang sulfat itu yang sangat berbahaya buat beton ya. Terus yang selanjutnya juga fly ash, penggunaan fly ash pada beton di proyek ini juga memberikan kepastian, artinya kepastian dari supply ya, karena memang 1 kali pengecoran pile cap ini bisa sampai lebih dari 1000 kubik, sehingga kita harus jaga tadi suhu, karena suhu yang berlebihan tadi nanti akan menyebabkan retak-retak beton atau terjadi NCR ya, yang kita harus hindari, sehingga fly ash ini menjadi salah satu solusi ya untuk penggunaan di jembatan-jembatan atau di kapasitas atau volume beton yang cukup besar atau tadi mungkin mesh konkrit dan sebagainya. Oke, baik Pak. Itu Mbak. Jadi sudah banyak ya Pak ya alasan-alasannya tuh memang seluruhnya cocok untuk menggunakan fly ash tadi ya Pak ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari
pengguna produk material tambahan fly ash di proyek tol Ciawi Sukabumi seksi 3B ini. Nah, mungkin sekarang kita akan beralih nih ke Pak Nuh. Mungkin ya Pak ya, apa saja sih yang dilakukan WSBP untuk memastikan produk beton precast maupun beton ready mix yang diproduksi dan disuplai ke proyek itu tetap bermutu tinggi, Pak? Oke, makasih Mbak. Yang dilakukan WSBP adalah, memang harus saya sampaikan pertama di WSBP itu, setiap orang, setiap bagian boleh berimprovisasi, boleh berinovasi ya, untuk menunjang mutu suatu produk. Tapi yang harus diingat, mutu itu tetap nomor satu. Itu yang harus kita pegang. Dan kenapa mutu yang harus kita jaga? Karena gini, proses inovasi itu bukan proses sekali jadi. Jadi untuk menghasilkan suatu produk inovasi, kita sudah melakukan ratusan kali trial atau percobaan yang untuk menghasilkan produk kita itu bermutu secara konsisten. Jadi fly ash sudah kita trial mungkin sudah ratusan sehingga menghasilkan produk yang konsisten, dan kita yakin bahwa produk ini memang benar-benar layak digunakan dan kita bisa bertanggungjawabkan itu kepada konsumen kita. Dan sebelum produk ini diaplikasikan di proyek, kita mengadakan percobaan yang langsung bersama ya, antara customer, disaksikan oleh konsultan, bahkan ownernya proyek ikut trial bersama. Nanti kita uji bersama hasilnya seperti apa, itu yang kita sepakati. Dan alhamdulillah di proyek ini kita sudah melakukan trial bersama. Hasilnya dari mulai umur tes 7 hari, umur 28 hari, semuanya memenuhi syarat, sehingga produk dengan menggunakan fly ash 40% ini diizinkan untuk digunakan di proyek ini. Itu Mbak. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak. Memang quality itu memang sangat penting ya Pak ya. Ya. Karena ini kan juga untuk akan digunakan oleh banyak orang ya Pak ya. Betul, Mbak. Oke. Nah, mungkin saya sekarang akan beralih ke Pak Huda. Nah, Pak Huda, kira-kira sisi positif atau mungkin pandangan positif terhadap inovasi penggunaan fly ash yang notabene-nya adalah limbah ini sebagai material produk infrastruktur itu bagaimana sih Pak? Oke. Jadi untuk sisi positif dari penggunaan fly ash ini memang seharusnya sudah memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri LHK nomor 6 tahun 2021 terkait uji TCLP begitu ya, uji karakteristik toksik begitu. Nah, di Permen LHK tersebut itu ada persyaratan logam berat tertentu yang harus di bawah ambang batas tertentu begitu, seperti salah satunya adalah timbal, kemudian arsen, kadmium, dan merkuri dan lain sebagainya macam ya. Sebenarnya ada banyak parameter-parameter di situ yang diwajibkan untuk kita cek begitu sebelum kita gunakan di lingkungan secara umum begitu ya. Nah, dengan adanya persyaratan ini dipenuhi, jadi ketika sudah TCLP ini sudah ada, dan misal tadi uji betonnya ataupun kekuatan fisik dari si beton ini sudah oke juga, itu juga merupakan nilai plus juga ya sebenarnya untuk menggunakan fly ash ini gitu, dalam produk infrastruktur tentunya. Dan memang tetap saya wajibkan, atau bukan saya wajibkan, saya ingatkan untuk tetap menjaga keselamatan lingkungan yang ada di sini. Termasuk nanti untuk keselamatan pekerja saat pembuatan campuran beton itu. Oke, berarti fly ash itu tidak bisa langsung digunakan ya Pak ya? Ada aturan yang sudah ditetapkan untuk si fly ash ini agar bisa digunakan. Betul ya Pak ya? Ya, jadi kalau untuk mereuse memang harus mempunyai standar lingkungan yang tertentu ya, memang sudah dipersyaratkan di peraturan tersebut begitu. Jadi memang harus kita patuhi juga, selain dari segi mungkin kekuatan fisik dari paving block ataupun bataku nanti yang akan dihasilkan atau beton yang akan dihasilkan, tapi kita juga harus melihat apakah memang nanti ketika produk ini dihasilkan bahan-bahan berbahaya yang ada di produk tersebut tidak leaching keluar. Makanya tadi saya sebutkan di awal adalah diharuskan adanya TCLP gitu, tes TCLP-nya. Oke, terakhir nih untuk Pak Huda. Bapak Huda mungkin bisa menyampaikan pesan maupun ajakan kepada seluruh perusahaan di bidang konstruksi supaya dapat berinovasi dengan berfokus pada kepedulian lingkungan, mungkin Pak, dipersilahkan. Oke, jadi kalau saya terkait itu, sebenarnya satu, inovasi itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga bukan tanggung jawab hanya dipikirkan untuk saat ini, tapi juga untuk keselamatan anak cucu kita kelak gitu ya.
Nah, untuk penggunaan fly ash sebagai material infrastruktur, memang dalam sisi positifnya begitu ya, dapat mengurangi timbunan limbah gitu ya. Namun ketika kita menggunakan fly ash, kita harus tetap menjaga aspek keselamatan makhluk hidup dan kesehatan ekosistemnya gitu. Pemantauan dan pengelolaan fly ash yang berkelanjutan itu merupakan hal yang sangat penting begitu ya untuk komitmen segala perusahaan yang bergerak di infrastruktur untuk masa depan yang lebih hijau. Gitu. Oke, terima kasih Pak Huda. Terima kasih juga atas ilmu yang daging banget nih Pak ya. Jadi Concrete People tahu nih tentang fly ash itu sendiri. Oh ya Concrete People, nggak lengkap nih Concrete Talks kalau nggak ada hadiahnya. Jadi saya di sini sudah membawa souvenir keren banget yang berupa Lego dari WSBP. Nah, ini akan kita berikan kepada 3 Concrete People yang berhasil menjawab pertanyaan terkait materi dari Concrete Talks hari ini. Nah, mungkin saya langsung aja ya membacakan pertanyaannya. Yang pertama, apa kategori kelas fly ash yang digunakan oleh WSBP? Yang kedua, berapa persen penggunaan fly ash yang dibutuhkan dalam proses produksi produk beton di WSBP? Nah, nanti 3 Concrete People yang berhasil menjawab dua-duanya akan mendapatkan Lego lucu ini. Oke, tadi kita sudah mendapatkan ilmu dan juga pemahaman terkait fly ash itu sendiri yang telah dijelaskan oleh Pak Huda, mulai dari dampak yang ditimbulkan fly ash pada lingkungan hingga aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fly ash itu sendiri sebagai bahan tambah di produk beton. Nah, sekarang saya mau tahu nih dari Pak Nuh maupun Pak Andi. Mungkin dari Pak Nuh dulu ya Pak ya. Nah, WSBP sendiri kan banyak sekali nih Pak inovasi yang telah dikembangkan. Nah, untuk inovasi yang berfokus pada kepedulian lingkungan ini tuh apa saja sih Pak? Boleh dijelaskan? Untuk inovasi yang berhubungan langsung dengan lingkungan, selain fly ash ini, kita juga sedang mengembangkan yang disebut porous concrete atau beton porus ya, di mana beton yang dapat mengalirkan air hujan langsung ke dalam tanah. Oh, oke Pak. Jadi produk ini pun sudah kita kembangkan, sudah mulai kita trial, dan bahkan sudah mulai kita cari pasarnya. Karena bahkan kita sudah diundang untuk mengaplikasikan beton ini di Taman Ismail Marzuki. Oh, gitu, kita bekerja sama dengan Jakpro dari Pemda DKI Jakarta yang minta produk ini segera diaplikasikan, tapi kita masih dalam proses persiapan ya. Mungkin esok produk ini akan segera diaplikasikan, Mbak. Oke, baik. Jadi ini berkaitan dengan banjir Jakarta kah, Pak? Salah satunya ya. Oke, berarti seperti itu ya, Pak ya? Karena itu diperuntukkan juga untuk mengganti rumput ya. Oke. Mengganti rumput. Oh begitu, Pak. Jadi memang sangat-sangat eco-friendly lah ya, Pak ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Nuh. Mungkin untuk Bapak Nuh terakhir Pak, boleh memberikan pesan dan ajakan kepada pelanggan WSBP untuk dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan produk ramah lingkungan di proyek? Oke, Concrete People dan segenap stakeholder infrastruktur, jangan ragu untuk menggunakan produk inovasi WSBP yang sudah teruji dan terjamin mutunya demi keselamatan lingkungan kita. Last but not least, mungkin untuk Pak Andi ya, sebagai penutup Pak, mungkin bisa nggak Bapak berikan pesan, kesan atas kerjasama yang telah dijalin antara PT Waskita Karya Persero Tbk dengan WSBP, juga tentang kualitas produk WSBP itu sendiri Pak? Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mutia. Sama-sama Pak. Jadi saya kira di mana ada Waskita, di situ pasti ada Waskita Beton Precast ya. Jadi memang harus sustainable ya dari perjalanannya dalam selaku supplier ya, atau artinya precaster maupun menyediakan berbagai produk-produk beton maupun beton precast selama ini. Untuk pesan saya kepada WPP khususnya, jadi tentunya harus bisa adaptif seperti saat ini yang kita lakukan ya Mbak Mutia. Jadi dengan inovasi penggunaan fly ash di dalam campuran beton segar ready mix, itu salah satu yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Tadi Pak Nuh juga sudah mencari alternatif material lain yang berbau-bau beton untuk diteliti, untuk dikembangkan dan bisa nanti dapat
patenkan dan juga bisa menjadi diversifikasi produk dari Waskita Beton Precast. Dan yang paling penting tentunya dari sisi quality harus dijaga, artinya baik produk maupun proses dalam menuju produknya dan juga delivery-nya, karena salah satu dari ketepatan pengiriman material itu dari sisi waktu dan juga dari mutu itu menjadi poin ya dari semua pengguna produk lah, seperti itu. Mungkin itu Mbak Mutia, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Andi atas pesan dan mungkin kesannya ya Pak ya terhadap WSBP. Tidak terasa nih Concrete People, waktu sudah berlalu dan kita sudah berada di penghujung podcast Concrete Talks episode 5 ini yang pastinya berisi banyak sekali insight baru, menarik dan juga luar biasa sekali ya yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi, terima kasih Sama-sama, Bapak, Mutia. terima kasih Pak Nu, terima kasih Pak Huda, dan juga terima kasih Pak Rizal atas informasi dan juga insight-insight yang diberikan terkait fly ash itu sendiri. Concrete People, jangan lupa saksikan Concrete Talks episode 6 yang pastinya akan mengangkat materi yang lebih menarik lagi dengan mengundang narasumber yang ahli pada bidangnya. Terima kasih Concrete People, kami pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di Concrete Talks berikutnya. Dadah! Concrete Talks dipersembahkan oleh WSBP, Waskita Beton Precast.